wawancara pendidikan, anti korupsi, dan nafsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bendir Mawan, NIM 2210641062, Prodi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mewawancarai teman kami. Silakan Anda perkenalkan. Namanya saya Alana Putra dengan NIM 2014 dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Oke. Pertanyaan di sini saya akan bertanya 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana agar generasi muda terhindar dari korupsi? Kalau menurut saya yang tepat yaitu menanamkan kesadaran bahwa dari diri orang itu sendiri bahwa korupsi itu sangat berbahaya bagi negara, bangsa maupun masyarakat. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, bentuk korupsi dapat berupa mencuri, berbohong, menipu. Kalau menurutku sih menipu, karena mencuri belum tentu korupsi, tapi kalau menipu orang banyak itu pasti korupsi. Oke. Pertanyaan ketiga, menurut Anda cara yang dapat dilakukan agar koruptor jerah adalah memberi hukuman berat, kejujuran dan rasa takut pada Tuhan, C. Pendidikan moral dan agama sejati. Yang paling tepat sih memberikan hukuman seberat-beratnya, seperti contoh hukuman mati atau perampasan aset dari hasil korupsi. Pertanyaan keempat, menurut Anda korupsi adalah A. Perilaku mengambil uang negara, B. Perilaku mengambil hak orang lain, C. Usaha memperkaya diri melawan hukum dan merugikan negara. Perilaku mengambil hak orang lain, karena yang bukan hak dia ambil dan dirugikan. Menurut saya termasuk korupsi. Dan pertanyaan terakhir, menurut Anda apa penyebab seseorang melakukan korupsi? A. Tidak puas dengan apa yang ia miliki, B. Terlalu banyak keinginan sedangkan kemampuannya terbatas, C. Tidak peduli terhadap sesama. Yang paling tepat yang A, yaitu tidak puas dengan apa yang dia miliki. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhammad Sofian, NIM 221041020 dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya bersama dengan mahasiswa dari Universitas Negeri Jember. Silakan perkenalan, Mas. Ya baik, perkenalkan nama saya Ahmad Dikadani, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Jember. Di sini saya ingin menanya tentang anti korupsi dan nafsa. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengurangi korupsi di Indonesia? Menurut saya, pihak yang bertanggung jawab ini adalah KPK. Karena KPK ini dibentuk untuk memberantas para korupsi yang ada di negeri ini. Dan sampai saat ini KPK itu juga sudah berfungsi dan berjalan dengan baik. Banyak dari anggota pemerintah, petinggi-petinggi negara yang sudah terindikasi bahwa mereka itu melakukan korupsi. Jadi KPK inilah yang menjalankan tugas untuk mengurangi korupsi di Indonesia ini. Jelas. Oke, soal lagi kedua, bagaimana kerja KPK dalam menangani korupsi menurut Anda? Menurut saya, kinerja KPK ini dalam menangani korupsi ini mungkin bisa dilihat dari data-data dan pelaporan oleh anggota pemerintah. Biasanya ini mereka melakukan observasi yang terdapat kejanggalan dari laporan tersebut. Nah, dari situlah KPK ini akan melakukan observasi guna menangani apakah mendalami kasus ini sampai dengan selesai, seperti itu. Soal yang ketiga, menurut Anda hal apa sajakah yang perlu dibenahi untuk mengurangi korupsi? Nah, untuk hal ini yang pertama ini bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, di sini harus dari aparat ini mereka harus memiliki sanksi yang tegas
terhadap orang-orang ini yang orang-orang pemerintah yang koruptor ini. Nah, apa sanksinya seperti apa? Sebenarnya sanksi ini kalau di Indonesia sendiri menurut saya ini kurang tegas, karena mereka hanya diberikan sanksi tetapi tidak membuatkan efek jerah terhadap si koruptor ini. Sanksi yang mungkin masuk akal dan bisa dilaksanakan mungkin ada sanksi yang pertama hukuman mati, atau yang kedua bisa jadi penarikan seluruh akses yang dimiliki oleh si koruptor. Terakhir, sebenarnya udah dijawab tadi ya. Menurut Anda hukuman apa yang pantas diberikan pada koruptor? Kalau menurut saya, hukuman yang paling pantas itu adalah hukuman mati, karena hanya dengan inilah akan membuat efek jerah bagi mereka yang saat ini sedang melakukan korupsi. Terima kasih, jawabannya memuaskan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fatur Rahman, NIM 2210641021. Di sini kami ada tugas tentang wawancara yang materi nafsa. Di sini di samping saya bersama narasumber dari Universitas Jember. Perkenalkan diri. Saya Judika Tiara dari Universitas Jember, Prodi. Pendidikan Fisika. Ya, kami di sini akan ngasih kuesioner tentang pendidikan anti korupsi dan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif. Ya, soalnya satu, menurut Anda korupsi adalah A. Perilaku mengambil uang negara. B. Perilaku mengambil hak lain. C. Usaha memperkaya diri melawan hukum dan merugikan negara. Jawabannya? Menurut saya yang C, usaha untuk memperkaya diri melawan hukum dan negara. Ya, soal nomor 2. Menurut Anda bentuk korupsi dapat berupa A. Mencuri, B. Membohong, C. Menipu. Jawabannya? Mencuri. Ya, soal nomor 3. Menurut Anda cara yang dapat dilakukan agar koruptor jera adalah A. Memberi hukuman yang berat, B. Kejujuran dan rasa takut pada Tuhan, C. Pendidikan moral dan agama sejak dini. Menurut saya yang A, memberi hukuman yang sangat berat. Pertanyaan terakhir. Menurut Anda KPK berpengaruh dan untuk mengurangi korupsi? A. Jawaban A. Sangat berpengaruh. B. Berpengaruh. C. Kurang berpengaruh. D. Tidak berpengaruh. Berpengaruh. Skip D. Sekian dari tugas dari saya dengan materi mata kuliah nafsa. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terra Makasi.